Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita dapat bertemu kembali di mata pelajaran Bahasa Indonesia semester pertama tahun ajaran 2026-2027. Untuk kelas 12, materi yang pertama adalah mengenai surat lamaran pekerjaan. Nah, kamu jika nanti sudah lulus ya dari sekolah, dari tingkat aliyah ini, maka banyak sekali ya pekerjaan-pekerjaan yang menarik ya untuk kamu lamar, namun kamu bingung bagaimana cara membuat lamaran pekerjaannya. Nah, kenapa materi ini ada di kelas 12? Mungkin itu sengaja dibuat kurikulumnya agar menjadi bahan untuk kalian agar bisa menulis surat lamaran pekerjaan. Tapi misalkan saya mah gak mau melamar pekerjaan, mau langsung jadi direktur, atau kamu mau jadi bos, mau jadi manajer, mau jadi CEO misalkan, ya sama aja, kamu pun nanti harus tahu bagaimana cara memilah dan memilih lamaran pekerjaan, surat lamaran pekerjaan yang baik dan benar gitu. Kamu pun nanti akan melihat CV ya atau kurikulum vitae daripada pelamar. Jadi atasan pun, jadi bos pun ya, jadi direktur pun, siapa Al-Habsyi yang mau jadi CEO, nah itu harus pandai. Masa jadi direktur nggak tahu misalkan memilih mana surat lamaran yang baik ya. Jadi mau jadi pekerja ataupun mau jadi atasan tentu harus tahu ya, harus tahu. Nah, sebelumnya pendahuluan ya, apa itu surat lamaran pekerjaan ya. Jadi surat lamaran pekerjaan adalah surat dari seseorang yang memerlukan pekerjaan kepada orang lain atau instansi atau pejabat yang dapat memberikan pekerjaan atau jabatan. Nah, jadi kita memberikan surat lamaran ya, surat lamaran pekerjaan kita misalkan ke sebuah perusahaan atau ke sebuah instansi gitu, atau kepada pejabat, yaitu harus membuat surat lamaran. Nah, surat lamaran ini ya ada yang ditulis tangan, ada juga yang diketik melalui Microsoft Word. Namun untuk jenis surat lamaran pekerjaan yang biasanya untuk calon pegawai negeri sipil ya atau PNS atau ASN, itu biasanya harus menggunakan tulis tangan ya. Harus menggunakan tulis tangan. Makanya bagi kamu-kamu nih yang tulisannya agak ya ceker ayam, acak adut lah wayahna ya, ketika menulis surat lamaran pekerjaan untuk ASN atau pegawai negeri itu harus menggunakan tulis tangan sendiri ya, tidak boleh diwakilkan ya. Makanya harus berusaha untuk tulisan itu bisa rapi gitu. Misalkan ibu juga kalau menjelaskan di bor itu suka teka harti, beda lagi bisa. Kalau tulisan cetak yang bagus bisa ibu juga ya. Nah, kalian diusahakan bisa ya, harus bisa membuat surat lamaran pekerjaan. Nah, kemudian ya, surat lamaran pekerjaan ini ada yang digabung dengan CV. CV itu kurikulum vitae. Nah, seperti ini ya. Seperti ini ada yang digabung. Jadi surat lamaran pekerjaan di bagian depannya, di belakangnya ada CV-nya ya, ada CV ya. Nah, jadi ada juga yang dipisah. Jadi kalau surat lamaran di depan misalkan ya, kita melamar ke sebuah instansi atau perusahaan, nah di belakangnya itu ada kurikulum vitae-nya. Ada kurikulum vitae itu adalah mencerminkan kita itu data pribadinya gitu ya. Jadi kita itu sekolahnya mulai dari TK ya, kemudian pengalaman pekerjaan. Jadi nama kamu, kemudian alamat kamu, orang tua, misalkan email, nomor HP, medsos gitu ya, dan lain sebagainya. Nah, kemudian riwayat pendidikan mulai dari SD, misalkan SMP, kemudian pengalaman pekerjaan. Ini maksudnya CV ini untuk menguatkan pada surat lamaran agar menjadi pertimbangan gitu. Ketika misalkan dalam sebuah instansi kemudian atau perusahaan banyak yang melamar, tapi
pihak HRD itu biasanya melihat dulu CV-nya, dia bagaimana pengalamannya dalam bidang yang dia lamar, apakah sudah ada pengalaman atau tidak. Nah, itu menjadi sebuah pertimbangan untuk sebuah perusahaan untuk menerima ataupun tidak. Ibu pernah punya teman ya, bekerja di Qatar itu, dia itu belum sarjana ya, belum sarjana, hanya lulusan STM. Tapi zaman dulu STM zaman dulu itu kan terkenal ya, banyak mumpuni kemampuannya. Dia itu melamar di mana, di pertambangan di mana, di laut lepas. Jadi bekerjanya sebulan di darat, sebulan di laut. Nah, itu ketika melampirkan CV, dia melampirkan pengalaman dia untuk jenis yang dia lamar. Jadi sudah berapa puluh tahun gitu pengalamannya. Itu mengalahkan yang sarjana-sarjana gitu ya. Mengalahkan, kenapa? Karena kuat di pengalaman. Nah, kemudian selanjutnya, bagaimana ciri-ciri surat lamaran pekerjaan itu? Nah, itu yang pertama, tulisan itu harus rapi ya. Harus rapi karena itu dapat menjadikan pertimbangan untuk diterima. Kemudian surat itu harus bersih ya, harus bersih. Kemudian strukturnya harus bagus, bahasanya pun menggunakan bahasa formal. Jadi bukan bahasa mendayu-dayu ya, bukan ya. Kemudian selanjutnya adalah unsur kebahasaan. Nah, ini penting. Yang pertama yaitu menggunakan bentuk surat yang standar. Itu biasanya bisa dilihat di berbagai internet ya, bagaimana surat lamaran yang standar itu biasanya gitu ya. Kemudian menggunakan bahasa yang baik dan benar. Nah, di sini itu menggunakan bahasa yang formal ya, bahasa yang baik dan benar itu bahasa yang formal. Jadi tidak menggunakan bahasa-bahasa yang yang imajinasi gitu, tidak ada ya. Jadi ini bahasanya bahasa yang formal atau serius. Kemudian menggunakan kata-kata yang sopan. Nah, kemudian menggunakan kata pengantar yang jelas, singkat, padat, informatif, dan tepat sasaran. Nah, zaman sekarang itu semua bisa diakses karena banyak contoh ya. Karena banyak contoh di media online ya, banyak. Tinggal kamu masukkan kata kuncinya, misalkan contoh surat lamaran pekerjaan, tinggal kamu masukkan kata kuncinya, nanti akan gitu ya, banyak contoh-contohnya di sana. Nah, kemudian ya, tulisan bersih, mudah dibaca, sesuai dengan ejaan yang benar. Nah, ini fungsinya ya bahasa Indonesia itu. Jadi ada beberapa misalkan ejaan ya, seperti tanda petik, titik, koma yang seperti itu. Kenapa dalam bahasa Indonesia Ibu selalu menekankan pentingnya untuk menulis tulisan yang benar dan baik. Kenapa? Karena misalkan seorang pimpinan kalau sudah melihat tulisan yang tidak rapi ya, dari ejaan dan lain sebagainya, itu ada kemungkinan pimpinan itu malas untuk melanjutkan, bisa jadi dibuang gitu ya si surat lamaran itu. Karena yang melamar itu biasanya tumpukan, puluhan ya, ratusan gitu. Maka sekilas aja tim HRD itu yang memilih ya, yang memilih itu harus selektif ya, harus selektif dalam memilih yang benar, memilih surat lamaran yang benar. Nah, itu pentingnya tanda baca, ejaan ya. Nah, kemudian tulisan mudah dibaca. Kenapa tulisan mudah dibaca? Karena tadi ada beberapa surat lamaran pekerjaan yang mengharuskan dengan menggunakan tulisan tangan gitu ya, tidak menggunakan Microsoft Word. Kalau menggunakan Microsoft Office atau Word itu semua pasti akan terbaca, tapi kalau dengan tulis tangan ya lumayan itu dapat mempengaruhi, gimana sih ini tulisannya juga seperti ini gitu. Apalagi misalkan ya laki-laki gitu ya, diusahakan ketika menulis surat lamaran pekerjaan ya dirapi-rapi. Kenapa Bu ini penting ya. Nah, tahun lalu itu banyak yang melamar ke Changsin ya, ke perusahaan itu yang di Leles ya. Itu sekitar 3.000 yang diterimanya, banyak kan, 3.000. Kemudian yang di Malangbong katanya sampai ke 7.000 ya. Itu yang membuat sepatu itu yang menerimanya sampai ribuan gitu ya. Yang dipilih siapa? Yang fresh graduate,
yang baru keluar, yang fresh, yang baru banget keluar atau lulusan dari SMA. Nah, ini penting bagi kalian, dan itu mengirimkannya tidak harus kalian datang ke sana. Cukup kalian mengirimkannya via email. Tapi via email kemudian gimana, bukan tulisannya itu ditulis? Ya bisa di-scan. Jadi tulisan tangan tapi di-scan gitu. Nanti dimasukkan via email. Ya. Yang terakhir adalah melengkapi bagian surat dengan norma bahasa surat. Jadi perihal di surat lamaran pekerjaan itu harus jelas apa hal-halnya. Hal itu perihal tentang apa surat ini gitu ya, melamar apa. Kemudian tempat, tanggal, alamat. Seperti tempat. Nah, dalam penulisan tempat ya itu sudah Ibu jelaskan harus menggunakan huruf kapital ya. Tempat bulan itu harus menggunakan kapital. Misalkan Garut, spasi 11. Nah, angka 11-nya tanggalnya itu tulisnya angka, bukan 11, bukan ya. Kemudian Juni, misalkan Juli, J-nya harus besar. Nah, untuk materi surat lamaran pekerjaan ini, Ibu akan bagi menjadi 2 bagian. Ini adalah sebagai pengantar kalian bahwa serius gitu ya, menulis surat lamaran pekerjaan itu adalah hal yang serius. Nah, selanjutnya ini Ibu berikan satu contoh surat lamaran pekerjaan. Nah, seperti di sini ya. Semarang 4 Juni 2021. Nah, ini hal. Nah, hal ya, hal di sini. Halnya perihal apa? Lamaran pekerjaan. Kemudian lampiran. Di sini misalkan kan ini bagian depannya. Nah, kamu ingin melampirkan, kan di sini ada yang lampirkan ya. Fotokopi KTP 1 lembar, kemudian pas foto 3x4 misalkan 1 lembar, SKCK, misalkan fotokopi transkrip legalisir misalkan. Nah, ini ya. Nah, ini misalkan kamu ada berapa? Ada 5 lembar, maka tulisan 5 lembar di lampiran ini jangan ditulis angka 5, tapi 5 harus ditulis. Seperti ini, 4 ditulis 4, jangan ditulis angka 6 atau 4 lembar, jangan. Nah, kemudian di sini ya, yang terhormat. Nah, dalam surat lamaran pekerjaan bedanya dengan surat cinta atau surat apa ya? Kamu surat yang lainnya biasanya kepada yang terkasih, misalkan ya, kepada yang kucintai. Nah, jangan kepada kalau di surat lamaran pekerjaan, tapi yang terhormat. Tapi di sini tidak boleh menuliskan nama gender. Yang terhormat Bapak manajer PT Intan Husada misalnya, atau yang terhormat Ibu manajer PT Chansin. Nah, tidak boleh melampirkan atau menyebutkan gender. Gender itu apa? Laki-laki, perempuan, bapak, ibu. Ya, tidak boleh langsung. Yang terhormat manajer. Nah, jangan pakai bapak, ibu dulu. Nah, kemudian dalam penulisan surat lamaran pekerjaan susunannya harus seperti ini ya. Ini namanya struktur ya. Struktur baku. Tadi kan di nomor berapa itu? Di nomor 2 ya. Di nomor 2. Nah, di sini nih. Harus menggunakan bentuk surat yang standar. Nah, ini surat yang standar maksudnya ya. Nah, ini maksudnya surat yang standar. Ini teh standar seperti ini teh ya. Nah, ini ya standar, surat yang standar. Jadi ini ada formatnya, ada strukturnya seperti ini. Ini misalkan kamu sangat sulit pun nggak bisa melihat ya, bisa melihat. Nah, ini contohnya. Nah, kemudian jalan itu diusahakan tidak boleh disingkat, dan jalan itu harus di barisan baru, jangan disatukan. Yang terhormat manajer PT Changsin, jalan jangan di bawah jalannya. Dan yang namanya alamat atau tempat si PT ini harus berpisah. Jalan Merpati Putih nomor 1 Duren Sawit Jakarta, di bawah Jakartanya gitu ya. Kemudian enter 1 kali atau 2 kali di sini ya, tergantung format kertasnya. Baru dengan hormat koma. Dalam paragraf awal tadi disebutkan harus menggunakan bahasa yang padat, jelas, jangan bertele-tele.
tersebab aku misalkan kesulitan ekonomi dan aku menganggur, maka aku melamar pekerjaan pada perusahaan yang Bapak pimpin. Nah, tidak perlu ya, tidak perlu, perusahaan tidak mau tahu tentang hal itu. Langsung saja. Kalian misalkan mendapatkan informasi tentang pekerjaan itu di suatu majalah atau koran, maka kalian tulis dalam harian Suara Merdeka tanggal 2 Juni 2021, karena kalian mendapatkan surat pekerjaan itu, misalkan ada pemberitahuan pekerjaan itu di majalah atau di media online, misalnya Suara Merdeka tanggal berapa. Nah, kalian langsung to the point. Jadi dalam harian Suara Merdeka tanggal 2 Juni 2021, saya membaca iklan ya yang menyatakan bahwa PT Chansin membutuhkan bagian marketing. Berkenan dengan hal itu, nah dengan ini saya sebutkan nama kamu. Diusahakan nama kamu itu harus apa? Harus lengkap, selengkap-lengkapnya. Awal kata nama harus harus huruf kapital gitu ya. Kalau misalkan mau semuanya besar, kalau misalkan mau kecil, itunya ya. Jadi kalau kecil huruf depannya harus kapital. Terus tempat tanggal lahir ya, Semarang 21 April 1995. Misalkan kamu sebutkan ya semuanya. Nah, kemudian kamu baru di situ sebagai bahan pertimbangan, bersama surat ini saya lampirkan apa saja yang kamu lampirkan. Yang dilampirkan ini harus berada di belakang surat lamaran pekerjaan. Kalau di sininya misalkan ada 6, maka di atas tulis 6 lembar. Misalkan dia tulis 6 lembar. Nah, kemudian di sini di bawah tanda tangan itu harus apa? Harus asli, kemudian bermaterai. Nah, nanti untuk materai Ibu jelaskan ya. Untuk contoh materai. Nah, ya. Mungkin untuk sementara Ibu sampaikan materi ini cukup sekian ya. Nanti Ibu jelaskan lagi lebih detail untuk surat lamaran pekerjaan bagian yang kedua. Nah, sekarang silakan kamu ambil buku di kantor, buku bahasa Indonesia. Kamu tulis ya mengenai surat lamaran pekerjaan ya. Surat lamaran pekerjaan ya, dari mulai pengertiannya atau rangkumannya ya, Oke ya, untuk sementara untuk pembuka mata pelajaran bahasa Indonesia dicukupkan sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.